Shalom adik-adik yang ada di rumah maupun yang di gereja. Hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita. Ayo siap-siap. Yang sudah siap, yuk kita akan mulai ibadah hari ini dengan berdoa. Bella akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami sudah boleh untuk bangun dan mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah kita pada hari ini dari awal hingga akhir, agar kami dapat memuji Tuhan dengan baik. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Bella mau tanya, gimana perasaan kalian hari ini? Apakah lagi sedih? Atau lagi sukacita? Kira-kira apa perasaan kalian hari ini? Wah, Bella berharap kita semua lagi sukacita ya. Kalau yang lagi sedih harus sukacita adik-adik. Karena apa? Karena kita ini anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan loh. Bahkan Tuhan Yesus itu rela mati untuk menebus dosa kita. Jadi kita harus selalu sukacita. Yuk, sekarang adik-adik, Bella mau ajak kalian untuk berdiri. Kita akan nyanyikan Oh Sukacitaku. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Wih, keren. Udah pada sukacita semua dong ya ini. Dengan masih hati yang sukacita, kita mau memuji Tuhan lagi. Kita akan memuji Tuhan. Aku inilah anak Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Ku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah
baik, ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah, hidup suci di hadapan Allah. Wih, anak sekolah minggu GKT keren-keren ya. Bisa memuji Tuhan dengan semangat. Wih, keren banget. Ayo, sekarang kita semua mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, saya duduk-duduk semuanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lasabella. Jadi duduk yang manis ya. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Lasabella memimpin dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lasabella. Tuhan, berkati kami agar dapat mendengarkan cerita dengan baik dan benar. Tuhan juga berkati Lasabella yang akan sampaikan firman agar dapat menyampaikan dan menjadi berkat untuk anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Raja Saul. Tapi ternyata Raja Saul ini tidak taat perintah Tuhan. Kira-kira Tuhan suka nggak ya? Atau Tuhan senang nggak ya kalau Raja Saul ini tidak taat? Yang pasti nggak senang ya. Karena Tuhan ingin yang menjadi Raja bangsa Israel adalah orang yang taat dengan perkataan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mau menggantikan Raja Saul. Ia memerintahkan Samuel untuk mencari orang yang tepat yang bisa menggantikan Raja Saul untuk menjadi raja di bangsa Israel. Samuel yang diperintahkan oleh Tuhan ini pun menaati perintah Tuhan. Ia pergi ke kota Bethlehem. Di sana Samuel mengadakan upacara persembahan untuk Tuhan. Ia mengundang keluarga Bapak Isai yang memiliki banyak anak laki-laki. Bapak Isai menyuruh anaknya yang pertama ini untuk maju ke hadapan Samuel. Samuel yang melihat anak pertama Bapak Isai ini berpikir, apakah dia orang yang dipilih oleh Tuhan? Tapi Tuhan berfirman kepada Samuel, bukan dia. Lalu anak yang kedua juga maju ke hadapan Samuel. Samuel juga berpikir, bukan dia yang dipilih Tuhan. Lalu sampai anak yang ketujuh, tidak satu pun dipilih oleh Tuhan. Lalu Samuel pun bertanya kepada Bapak Isai, apakah sudah semua ini anak laki-lakimu? Apakah hanya ini? Lalu Bapak Isai menjawab, masih ada satu lagi, tapi dia itu badannya kecil loh. Dia juga masih muda, nggak seperti kakak-kakaknya. Samuel pun menjawab, bawa dia ke sini. Kita tidak akan makan sebelum dia datang. Bapak Isai pun menyuruh orang untuk memanggil anaknya itu. Anaknya Bapak Isai ini sedang menggembalakan domba. Adik-adik tahu nggak siapa anak Bapak Isai ini? Siapa namanya? Ada yang tahu? Dia masih muda. Dia juga penggembala domba. Siapa dia? Ya, Daud adik-adik. Dia adalah Daud. Daud pun datang ke upacara itu. Setibanya Daud di sana, Samuel mendapatkan firman dari Tuhan. Minyakilah anak itu, sebab dialah yang kupilih. Samuel pun mengambil tabung yang berbentuk tanduk yang berisi minyak untuk mengurapi Daud sebagai tanda dialah yang dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Kira-kira kenapa adik-adik kok Daud yang dipilih? Padahal dia itu masih kecil loh, masih muda. Di antara kakak-kakaknya dia ini si bungsu atau anak yang paling kecil sendiri. Dia juga hanya penggembala domba. Kenapa kok Tuhan memilih dia? Kenapa enggak kakak-kakaknya? Karena Tuhan itu tidak melihat yang ada di depan mata. Kalau manusia melihat apa yang depan mata, tapi kalau Tuhan itu melihat hati. Seperti contohnya, Lasabella ini kalah cantik sama Jennie Blackpink atau sama Jisoo. Wah, kalah cantik. Tapi Tuhan tetap sayang nggak sama Lasabella? Tetap sayang.
begitu juga dengan adik-adik. Misalkan kalau di kelas, loh aku ini kalah peringkat sama temanku, kalah pinter. Tuhan tetap sayang nggak ya? Tetap, Tuhan itu tetap sayang sama kita. Karena Tuhan itu mengasihi kita bukan melihat apa yang ada di depan mata. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini dalam Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah adik-adik, jadi harus diingat-ingat ya, kalau Tuhan itu mengasihi kita apapun bentuk kita. Luar biasa banget ya Tuhan kita. Yuk sekarang kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena anugerah-Mu. Kau telah memilih kami semua untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu tanpa memandang rupa ataupun bentuk kami. Kami bersyukur kami telah dipilih untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Happy Sunday.